kepastian ini menjadi hal yang ditunggu kalau kita bicara soal komunikasi ya. Oke. Saya akan mengadakan sunatan massal tanggal sekian, kan gitu jelas. Dengan begitu tadi nanti respon masyarakat itu kan akan membuat preparasi seperti Betul. yang dikatakan Mas Eko ya. Hmm. Karena kan dampaknya banyak, maka masyarakat juga akan menghitung anggaran macam-macam gitu. Selain itu Kang, dengan adanya momentum pengumuman yang tertunda itu dari aspek psikologisnya itu kan pedagang-pedagang sudah belum menaikkan karena Iya. ketika pedagang menaikkan harga-harga jualnya sebelum harga BBM resmi naik, nah pada akhirnya kan imbasnya ke masyarakat juga, dan itu juga artinya kapanpun diumumkan efek itu sudah dirasakan publik gitu. Iya, ini yang disebut bisa jadi menjadi wabah mental ya. Iya. Wabah mental menjadi kontagion efek gitu. Karena apa? Ketika ada sesuatu kan dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Misalnya kalau ya tadilah kita ngomong lagi tetangga kita mau hajatan kan kita udah mikir-mikir nih. Nanti kita pakai baju yang mana, diundang datangnya jam berapa kan itu. Bukan itu aja Kang, tetangga ngamplopnya berapa kan gitu. Ngamplopnya berapa, kita mau ada acara bisa kita tunda, nggak enak kalau kita nggak datang. Iya, agenda-agenda kita jadinya di rescheduling. Misalnya hajatannya katakanlah sekarang tanggal 1 nih, hajatan tanggal 7. Ya. Otomatis tuh acara-acara yang di tanggal 7 tuh kita cancel karena kita nggak enak dengan tetangga. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya yang membuat momentum yang terlambat bisa berdampak banyak, termasuk ya tadi wabah mental tadi, efek psikologis. Ya. Tapi ini juga apakah ini ada kebiasaan bermain di injury time, menit-menit terakhir? Ini persoalannya kan bukan, kita tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi kalau kita lihat dari berbagai keterangan itu kan pesan-pesan komunikasi yang bisa kita tangkap bahwa pemerintah masih belum firm, masih belum menemukan angka pasti kapan diumumkan, berapa kenaikan dan lain-lain, karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, misalnya pertimbangan efek, pertimbangan macam-macam lah, karena ancaman efeknya juga kan tidak sederhana. Betul. Kalau terjadi aksi unjuk rasa misalnya, kemarin ada yang berencana unjuk rasa kalau nggak salah kan, ini kan tidak akan hanya terjadi di satu tempat, karena bisa di berbagai daerah. Iya, karena aspek yang dipermasalahkan adalah aspek yang besar. Iya betul. Menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Banyak. Betul. Dan lagi kalau ada demo dalam skala besar di berbagai wilayah, otomatis berimbas kepada ketahanan ekonomi kita. Secara ininya kan akhirnya orang perspektifnya jadi pengusaha, perspektifnya ini jadi Indonesia tidak aman untuk berinvestasi. Oh iya, kalau demonya berlangsung berlarut-larut itu lama, tentu menjadi masalah. Dan ini memang kan persoalan kondisi sosial politik ini juga menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh pemerintah dimanapun terkait dengan kondisi global saat ini. Karena kalau kita lihat kasus terakhir di mana ya, di Sri Lanka, itu kan sampai karena kondisi ekonomi sampai membuat si Perdana Menterinya harus kabur gitu. Kepala pemerintahnya harus kabur karena masyarakat sudah tidak puas. Nah, hal-hal seperti ini tentu juga menjadi pertimbangan oleh pemerintah, menjadi rujukan. Tidak mungkin pemerintah tidak merujuk kondisi-kondisi yang terjadi di negara lain. Kalau itu tidak dirujuk, maka ya ada dampak-dampak yang harus tidak tercover gitu. Kalau menurut saya dalam komunikasi itu tetap harus ada amdalnya. Harus ada analisis. Kalau saya mengatakan A, maka saya harus menghitung konsekuensi dan menghitung dampak, kan begitu. Mungkin dalam istilah lain kita harus berorientasi pada komunikan kita, Pak. Ketika kita menyampaikan pesan, kita harus ada orientasi pada komunikan kita tuh seperti apa efeknya nanti, kemudian kita mengantisipasi feedbacknya. Nah, kalau bicara mengenai penundaan pengumuman yang kita bahas pada
acara ini. Nah, kalau saya punya persepsi dan punya pandangan bahwa penundaan ini adalah sesuatu yang dalam menurut saya sekali lagi ini bukannya tidak apa ya, bukannya tidak diperhitungkan, pasti diperhitungkan pemerintah. Nah, mungkin akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu respon publik seperti apa. Oh iya, pada akhirnya kan selalu begitu. Ketika satu momen terlewati, sebuah pernyataan itu kan harus menantikan momen lain yang pas. Iya. Kan begitu. Hanya saja yang harus diperhatikan adalah ketika satu momentum lepas, maka itu akan berdampak pada keyakinan publik. Betul. Sama tadi itu, kalau saya ngomong mau nyunatin tapi nggak jadi nyunatin, orang nanya-nanya. Nah, Nggak ada jadwal pasti kapan. Bener nggak nih mau nyunatin itu? Kang, yang menarik juga kan selain isu Pertalite dan solar akan dinaikkan, ternyata ada harga BBM yang turun seperti Pertalite Turbo misalkan. Ini turun. Nah, ini juga menurut saya ya langkah bijak pemerintah juga, mungkin diturunkan supaya pengguna tuh tidak tidak berpikiran akan semuanya naik, ada juga hal yang turun gitu. Sebagai balancing lah paling tidak seperti itu dari sisi komunikasinya menurut saya seperti itu. Jadi ada yang akan dinaikkan tapi ada yang diturunkan lebih dulu. Ya, pesan komunikasi itu bisa ditangkap macam-macam kan gitu ya. Ya. Apa yang dikatakan misalnya atau apa yang terjadi itu kan bisa jadi sebuah pesan. Ya. Misalnya sekarang terjadi penurunan harga BBM non subsidi, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Ini bisa ditangkap oleh setiap komunikan dengan berbeda-beda. Ada yang akan menangkap sebagai ada penurunan ternyata di non subsidi, mudah-mudahan Pertalite juga atau yang subsidi juga tidak jadi turun gitu kan gitu. Itu kesan pertama yang ditangkap, salah satu persepsi dari publik. Tapi juga bisa jadi ada persepsi gini juga. Ini maksudnya apa ya? Apakah ini diturunin hanya untuk non subsidi, hanya untuk BBM yang mahal, sementara untuk masyarakat kecil tetap dinaikkan, kan itu juga bisa muncul begitu. Terus juga ada yang bisa jadi persepsinya begini, jangan-jangan cuma buat nyenengin, ntar juga naik juga, kan gitu ya. Nah, saya yakin berbagai varian kemungkinan tanggapan masyarakat ini juga diukur oleh pemerintah. Mestinya ada tim yang mengukur setiap pernyataan, mengukur dampak dan lain-lain. Jadi tidak hanya melihat dari apa yang sudah terjadi, tetapi yang belum terjadi kan bisa diperkirakan gitu. Dengan begitu, nanti kan dilihat mana yang paling responnya kecil, itu yang dilakukan. Mestinya kan begitu. Respon negatifnya kecil kalau kita bicara efektivitas komunikasi ya. Nah, kalau kita bicara komunikasi, itu kan lingkungan atau environment dari si komunikator itu dan komunikan itu juga berpengaruh terhadap pesan-pesan komunikasi yang disampaikan. Nah, apakah Kang saya melihat ini bisa dikaitkan dengan 2024 dalam konteks gini ya? Ini kan banyak pihak mungkin yang mengambil momentum ini untuk menyampaikan pandangannya, ya mungkin untuk kepentingan ya pribadi atau kelompoknya. Tapi kita dari sisi yang mana dulu? Dari sisi pemerintah atau dari sisi yang mengomentari? Komentar. Oke. Kalau dari sisi yang mengomentari kan bisa banyak alasan, bisa banyak motif. Kalau misalnya mereka yang ingin populis, bisa saja mengatakan jangan dinaikkan, kasihan masyarakat dan lain-lain. Apalagi yang mengatakan itu misalnya punya target di 2024. Tetapi kalau mereka yang realistis bisa mengatakan itu juga tidak dengan target agar dia terpilih, tapi memang melihat kondisi masyarakat yang tertekan, kan begitu. Jadi sangat tergantung. Jadi kita kalau kalau saya pribadi gitu, kan saya akan melihat apa yang dikatakan, kemudian siapa yang mengatakan, kan begitu ya. Ya. Katakanlah yang dikatakannya memenuhi keinginan publik agar BBM subsidi tidak naik. Terus kita lihat yang mengatakannya siapa. Ya. Kalau yang mengatakannya seorang ekonom, maka dia melihat dari aspek hitungan-hitungan.
Iya. Kalau yang mengatakan masyarakat umum bukan ekonom, bisa jadi dia mengatakan dari sisi kekhawatiran dampak, kan begitu ya? Ya, terhadap Terhadap kebutuhan ya, masyarakat. Kemudian kalau yang ngomongnya politisi, maka orang akan melihatnya ini ada motif politik apa ya, kan gitu. iya. Sama lah kayak kehidupan sehari-hari gitu kalau kita sederhanakan. Kalau yang ngomong misalnya keluarga kita, maka kita akan berasumsi bahwa keluarga itu bermaksud membackup kita. Kalau yang ngomong tetangga sebelah kiri dan sehari-hari baik, dia berarti ngomongnya dalam konteks mendukung kita. Tapi kalau yang ngomongnya tetangga agak jauh di ujung sana yang sehari-hari sinis gitu, Iya, kita kan lihatnya wah ini memang ada sentimen kan begitu ya. Apapun yang kita lakukan pasti buruk ya. Betul. Jadi setiap bentuk komunikasi itu akan banyak kemungkinan variannya gitu. Nah, kalau dalam konteks yang ini ya memang variannya bermacam-macam juga tergantung siapa yang mengatakan. Cuma yang terpenting kan sebetulnya kalau kita bicara seseorang mendeliver atau mengirimkan pesan adalah tingkat keterpercayaan dari pesan, kan gitu. Kalau seseorang mengatakan A tapi tidak kunjung menjadi A, yang dikhawatirkan adalah publik menjadi tidak percaya gitu. Makanya kalau menurut saya pola komunikasinya ini harus sedikit direm, jangan banyak orang ngomong karena publik jadi mempunyai persepsi yang macam-macam. Saya sih berharap pemerintah memberikan kepastian terkait dengan naik atau tidaknya harga BBM, karena kenaikan harga BBM itu pasti pemerintah sudah tahu akan berimbas kepada banyak aspek, dan para pengusaha kecil juga harus berhitung betul kenaikan BBM ini. Nah, maka yang kedua juga saya berharap jangan ada pihak-pihak yang menambah-nambahi komentar yang istilahnya malah menambah kisruh suasana, menambah panik publik. Nah, seperti itu, karena sekali lagi ya semua tidak boleh mengambil kepentingan di atas kegelisahan dan kegaduhan publik. Itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih dari saya. Sederhana aja sih sebetulnya. Bagaimanapun dengan melihat kondisi sekarang, masyarakat juga harus selalu siap menghadapi kemungkinan karena kondisi globalnya memang berat gitu. Iya. Oke, gitu ya Mas ya. Makasih. Kita akan berjumpa lagi pada episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang juga berbeda tergantung apa yang sedang seru-serunya ya Mas di ORI, obrolan dengan komunikasi. Makasih Mas Eko. Sama-sama Pak Deno. Ya.